Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat sore. Apa kabar semuanya? Karena hari ini hari Minggu panggilan sedunia, saya mau mengingat sedikit pengalaman ketika saya masuk seminari. Saya masuk seminari tahun 1997. Sudah tua ya. 1997 saat usia saya 15 tahun, lulus SMP. Saya ingat ketika saya ditanya oleh Romo yang menguji saya, teks kitab suci apa yang berkesan untuk kamu? Dan hari ini teks kitab sucinya dibacakan. Perikop yang sangat saya suka adalah ini. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dulu saya hafal, sekarang saya baca. Karena dulu tuntutan wawancara. Dan puji Tuhan diterima karena hafal teks ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, tetapi ayat ini berkesan karena saya merasa dicintai oleh Tuhan. Persis karena Tuhan mengenal saya. Itulah yang membuat saya waktu itu sangat terkesan dengan ayat ini. Karena Tuhan memanggil nama demi nama, termasuk nama saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentang pengenalan ini saya membaca beberapa berita hari-hari ini. Salah satunya berita tanggal 3 Maret 2023 dari Surat Kabar Vatikan. Melaporkan statistik terbaru tentang Gereja Katolik. Jumlah umat Katolik meningkat di seluruh dunia mencapai, ini jumlah totalnya, 1,3 miliar. Meningkat 1% dari tahun sebelumnya. Puji Tuhan. Tetapi kenyataan yang kedua yang perlu kita kenal bersama-sama, jumlah imam berkurang. Umat Katoliknya bertambah, romonya berkurang. Jumlah imam diosesan, saya, dan ordo religius itu menurun secara global sebesar 0,57%. Jumlahnya menjadi 407.872. Anda bayangkan ini harus melayani 1,3 miliar. Dan mengejutkan lagi, jumlah seminaris juga ikut turun. Romonya turun, seminarisnya juga turun. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, apa sebabnya? Jumlah umat Katolik bertambah, romonya menurun. Saya pernah membaca salah satu cerita di dalam buku 100 Cerita Bijak tentang litani serba salah pastor. Mungkin Anda pernah membacanya juga. Ditulis begini, tidak perlu diambil hati, saya maksudnya. Karena ini litani serba salah pastor. Kalau pastornya muda, dibilang masih kurang pengalaman. Kalau pastornya tua, sebaiknya pensiun saja. Untung saya setengah tua. Kalau khotbahnya terlalu panjang, dibilang membosankan. Tetapi kalau cepat, kurang persiapan nih. Maka saya nanti setengah-setengah saja. Kalau mulai misa tepat waktu, katanya terlalu kaku. Kalau terlambat, idih, pastornya males. Pakai kata idih lagi. Kalau di kamar pengakuan seorang romo menasihati, dibilang banyak omong. Tetapi sebaliknya, kalau langsung memberi penitensi, dibilang tidak tanggap. Kalau romonya mengikuti pendapat umat,
dibilang tidak punya pendirian. Wah, yang tertawa paling keras nih. Kalau pakai pendapat sendiri dicap otoriter. Kalau keuangan parokinya mepet, katanya pastornya tidak pintar usaha. Untung saya nggak tugas di paroki sekarang. Kalau ngomongin soal uang, pastor yang ngomongin soal uang itu dibilang mata duitan. Kalau mengadakan misa lingkungan, katanya tidak pernah kunjungan keluarga. Jadi misa lingkungan terus, dibilang tidak pernah kunjungan keluarga. Kalau pastornya suka mengunjungi keluarga, ditanya, kapan pastornya misa lingkungan? Kalau pastornya tidak ada di pastoran, dicap tukang luyur. Tetapi kalau ada di pastoran, dibilang Romo kok gak pernah pergi-pergi. Kalau Romonya memperhatikan anak-anak, dikata masa kecil kurang bahagia. Kok bisa begini ya? Kalau memperhatikan OMK, dibilang apa ini? Karena saya komisi kepemudaan, jadi kalau ini saya baca ini apa benar ya demikian gitu. Kalau memperhatikan OMK, dicap orang tua apa ini? Gimana nih? Wah, kurang nih catatan saya nih. Saya hilangkan saja. Kalau memperhatikan OMK, dikata Romo ini sok kemudaan. Giliran dekat dengan orang tua dibilang, Romo suka gosip. Emang orang tua suka gosip ya? Kalau Romonya suka nonton TV, dibilang Romo kok sukanya enak-enakan. Kalau tidak pernah nonton TV, Romo ini gak ikut arus zaman. Semua serba salah. Tetapi pertanyaannya, kalau Romonya mati, siapa yang mau ganti? Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, ini saya temukan saja di salah satu buku 100 cerita bijak. Entah bijak atau tidak, Anda boleh menimbang-nimbang sendiri. Tetapi saya kira lebih bijaksana kalau kita mencoba untuk melihat mengapa seorang Romo itu disebut juga pastor. Pastor dari bahasa Latin artinya gembala. Maka kalau hari ini di dalam bacaan Injil, kata gembala yang baik itu disebut berulang-ulang untuk memberikan identitas kepada Yesus. Maka sebenarnya diharapkan kami, para imam, itu diharapkan meneladan Kristus, Sang Gembala yang baik. Tetapi tentu hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk saling mendoakan. Anda mendoakan saya dan para imam, para romo, para pastor, agar kami itu menjadi gembala yang baik. Yang seperti bacaan hari ini, dan yang kemudian saya cintai teksnya, mengatakan mengenal dan bahkan mengasihi Anda nama demi nama. Tentu dengan beragam konteks dan persoalan. Tidak pernah ragu diutus kemanapun, di tengah-tengah domba, di tengah-tengah kesulitan dan kecemasan mereka, kecemasan Anda. Anda wajib mendoakan kami, agar kami mengenal Anda dan konteks hidup yang Anda sekarang ini alami. Terima kasih juga bahwa Anda juga mendoakan kami, agar kami setia menuntun Anda semua, saudari-saudara semua, untuk sampai kepada kekudusan. Tentu karena ini meneladan Kristus yang membawa kita semakin dekat kepada yang ilahi. Maka Anda mendoakan kami agar kami setia untuk juga membawa Anda semakin dekat kepada yang ilahi. Dan karena kami adalah manusia biasa, doakanlah kami pula agar kami juga semakin dekat kepada Sang Sumber, Sang Ilahi sendiri.
Kami pun para imam akan mendoakan Anda, para umat sekalian, agar saudari-saudara semua selalu ingat, apapun situasimu, apapun konteks hidup yang sedang Anda jalani, apapun persoalan yang sedang Anda alami, Anda semua adalah anak-anak Allah. Demikian bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes mengatakan, kita semua adalah anak-anak Allah. Maka apapun situasi kita, bahkan kalau kita sedang berada di dalam dosa, di tengah kerapuan kita, jangan pernah lari dan merasa tidak pantas di hadapan Allah, karena kita semua adalah anak-anaknya. Sang Gembala yang baik mencari kita, menunggu kita, memanggil kita, agar kita terus dekat dengannya. Maka saudari dan saudaraku yang terkasih, percayalah kita semua adalah anak-anak Allah. Dan saya juga akan mendoakan, kami akan mendoakan Anda, agar Anda pun tersentuh, terutama para cowok-cowok yang ada di sini, yang masih jomblo, untuk mau menjadi romo. Barangkali nilai-nilai kebaikan seorang romo itu menurut Anda cocok, dan ketika Anda ikuti, kok menggembirakan. Jangan takut untuk menjawab ya, kalau Anda dipanggil untuk menjadi seorang imam, pastor, atau romo. Panggilannya tentu tidak, Kris, ayo jadi romo. Enggak kedengaran begitu. Tetapi Anda melihat ada banyak pastor di gereja katedral, mungkin ada banyak pastor yang Anda kenal. Anda melihat nilai-nilai kebaikan yang ia perjuangkan tampaknya menarik Anda, cocok dengan Anda. Jangan-jangan Anda juga dipanggil. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita semua percaya bahwa Yesus adalah Gembala yang baik bagi kita domba-dombanya. Ia mengenal kita nama demi nama. Dalam salah satu kisah kebangkitan Anda pasti pernah mendengar, bahkan disebut, Maria Magdalena itu mencari-cari Yesus di makam. Lalu kemudian Maria tidak sadar kalau itu Yesus. Tetapi ketika Yesus mengatakan atau memanggil nama Maria, Maria kemudian mengenal Yesus. Begitulah Yesus mengenal kita, nama demi nama. Itu kata kunci yang pertama. Dan kata kunci yang kedua, hari ini adalah undangan atau panggilan untuk menghayati kekudusan sebagai anak-anak Allah, yang tentu mengarahkan diri kita untuk semakin dekat dengan yang ilahi. Yesus telah menuntun kita ke sana, maka mari kita juga mengarahkan diri kita ke sana. Saudari-saudaraku yang terkasih, untuk menjadi kudus, menanggapi panggilannya, tentu kita harus berani berbuat baik. Bukan sebaliknya, berbuat jahat. Saya ingin menutup homili ini dengan satu cerita kecil. Semoga Anda ingat identitas Anda sebagai orang Katolik, identitas kita sebagai orang Katolik untuk terus mewartakan kebaikan. Pada suatu ketika di sebuah rumah, tinggallah mertua dan menantu. Saya tidak akan sebut laki-laki atau perempuan. Nanti kebetulan ada yang sama, lalu merasa bahwa kok Romo tahu situasi saya. Mertua dan menantu. Setiap hari mereka bertengkar terus. Lalu kalau menantu jengkel, dia kemudian berbisik, tetapi sambil marah. Lebih baik engkau cepat mati saja. Terus-menerus bisikannya semakin keras. Dan terdengarlah
oleh burung beo yang dimiliki oleh keluarga itu. Burung beo itu sampai hafal, lalu dia menirukan. Lebih baik engkau cepat mati saja. Dan parahnya, setiap kali ada tamu, dia mengatakan yang sama. Permisi, lebih baik engkau cepat mati saja. Yang bertamu nggak jadi bertamu. Suatu kali Pak Lurah datang mau minta sumbangan. Pak, Bu, mau minta sumbangan. Lebih baik engkau cepat mati saja. Dan sejak saat itu Pak Lurah tidak pernah minta sumbangan. Dan yang paling parah adalah ketika Romo Paroki datang ke rumah itu. Maka si mertua itu sangat malu. Dia kemudian bilang kepada Romo Paroki yang bersangkutan, Romo, saya titip beo saya di pastoran ya. Tolong beo saya dididik supaya lebih beradab. Maka betul beo itu dibawa ke pastoran. Setiap hari dia mendengar lonceng gereja, mendengar ekaristi, menonton secara virtual. Beonya sangat beradab. 3 bulan dia berada di pastoran. Lalu si mertua itu datang, Romo sudah cukup ya 3 bulan retretnya. Maka beo dibawa pulang ke rumah. Ternyata pertengkaran di rumah itu belum berhenti. Tiap kali masih bertengkar. Hingga pada puncaknya si menantu berteriak sangat keras. Lebih baik engkau cepat mati saja. Si burung beo ikut ngoceh. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nih burung beonya nggak salah ya. Burung beonya sudah sangat beradab ya kan. Dia sudah sering dengar ini doa umat, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Cuma tempatnya saja yang salah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita hidup dalam kebaikan agar anak-anak Anda juga melihat bahwa bapak ibunya mengajarkan kebaikan. Terus-menerus setiap waktu kita mengajarkan kebaikan, karena itulah identitas Kristiani kita. Jangan takut untuk menjadi pewarta kebaikan. Itulah undangan Tuhan untuk menjadi kudus. Hal-hal sederhana yang bisa kita mulai dari keluarga kita. Jangan sampai burung beo di rumah Anda menirukan kata-kata umpatan, lebih baik engkau cepat mati saja, jangan. Tapi buatlah burung beo Anda sampai menirukan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, itu luar biasa, burung beonya mahal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada